kita bisa menjadi manusia yang spesial, yang penuh dengan pahala. Untuk itu kita mulai saja tausiah kita pada kesempatan malam hari ini. Pagi hari ini menemani Anda sahur dari Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz, menjaga kehormatan dan harga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih Mas Hilbram, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Das'al Latif. Kehormatan itu asalnya bahasa Arab, Mas Hilbram. Asalnya dari kata hurmatun. Hurmatul. Jadi kehormatan itu bahasa Indonesianya kata imbuhan ke dengan an di ujung itu saja. Hormat, hurmatun. Asal kata haram itu diambil dari kata hurmatun. Khamar haram, judi haram, zina haram. Apa hubungannya dengan kehormatan? Karena kalau ini kita lakukan, maka hancurlah kehormatan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Iya, iya. Nanti ada acara nih. Acaranya apa? Duduk dengan si Anu. Oh, enggak. Kenapa Mas Hilbram enggak mau duduk dengan dia? Aduh, kacau tuh, enggak. Iya, betul. Mau enggak jadi sahabat si Anu? Enggak. Kenapa kita bisa duduk bersama? Karena kita masih saling menjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini datang untuk menjaga. Apa yang dijaga oleh Islam? Pertama, hifzuddin, menjaga keyakinan. Maka haram syirik. Yang kedua, hifzul aql, menjaga akal. Maka haram narkoba. Kemudian hifzun nafs, menjaga nyawa. Maka haram bunuh diri. Kemudian hifzul mal, menjaga harta. Maka haram mencuri. Kemudian salah satunya adalah hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka dalam Islam tidak boleh caci maki. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang lain itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi itu bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita? Kecenderungan hawa nafsu itu untuk merusak kehormatan. Ya. Hawa nafsu mata melihat yang tidak baik. Jangan mau dekat dengan dia. Kenapa? Tukang intip orang mandi. Keinginan hawa nafsu telinga, ingin nguping, tahu saja aib orang lain. Hawa nafsu kaki, melangkah kepada yang tempat tidak baik. Maka datanglah aturan menjaga kehormatan. Ini halal, ini haram. Halal diambil dari kata hil, artinya ikatan yang terlepas. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan. Orang kalau dia terlalu banyak melakukan perbuatan yang haram, dia seperti terikat. Maka ketika kita saya tidak merasa terikat, saya plong, saya lepas. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia melaksanakan haji dan umrah, haji, khamsa riyal, 4 riyal ya halal, lepas. Hubungan kita tetap baik. Lalu kemudian ada yang haram. Dari kata hurmatun, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran, dia merusak kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dalam Islam diatur sedemikian rupa. Jadi kalau ada orang menjaga kehormatannya, bukan main menjaga dirinya, tapi yang haram-haram dia laksanakan, dia tidak mengerti hakikat menjaga kehormatan dalam Islam. Menjaga kehormatan dalam Islam, menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Uniknya ajaran Islam, ada satu bulan khusus orang bukan menjaga diri dari yang haram, tapi menjaga diri dari yang makruh dan yang halal. Kumur-kumur sunnah. Iya. Gosok gigi dianjurkan, tapi gosok gigi setelah tergelincir matahari makruh. Ustaz, apa hukumnya gosok gigi? Yang sunnah, tapi saya gosok giginya sampai segar. Salju seperti turun. Pakai mentol. Paling tidak makruh. Kumur-kumur baik. Sebelum kita berwudu kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya mubalaghah, berlebihan. Bisa membatalkan. Maka ketika bulan suci Ramadan kita amat sangat takut kehormatan diri ini rusak. Sampai-sampai orang
masuk airnya sekali, meludahnya 10 kali. Ya, ya. Padahal sudah selesai. Ya. Begitulah hebatnya di bulan suci Ramadan tentang menjaga diri, takut derajatnya takut jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uniknya manusia ini, ketika dia bisa jaga kehormatan dirinya, maka malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud. Tapi kalau manusia ini tidak menjaga kehormatan dirinya, maka apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia akan jatuh ke tempat yang terendah di antara yang paling rendah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih kotor, lebih najis, lebih tidak terpandang daripada binatang. Seekor kambing dikasih makan rumput, dijaga, diikat, dipelihara 2 tahun, bisa akikah, bisa walimah, bisa kurban, bisa nanti Idul Fitri makan kambing. Tapi manusia 20 tahun dibesarkan, dilahirkan dengan tetes peluh keringat air mata, habis uang membesarkannya, na'udzubillah, hanya menjadi sampah masyarakat karena tidak lagi terjaga kehormatannya. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas api yang membara, fatuhriqu thiyabahu, api itu membakar kulit sampai tembus ke kulit, khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Hebatnya orang beriman, sudah meninggal dunia pun kehormatannya tetap dijaga. Tidak boleh menginjak kubur, tidak boleh duduk di atas kubur. Bahkan ketika lewat kubur tetap kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullaha wa lakumul afiyah. Jaga kehormatan kita. Bulan Ramadan mendidik kita sebuah madrasah pelatihan hawa nafsu, dan jaga kehormatan orang lain. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan ghibah, jangan namimah. Kalau kita saling menjaga ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terhormat di hadapan Allah dan di mata manusia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi kita lanjutkan lagi Ustadz. Tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Islam datang untuk menjaga. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Apabila kita memiliki kehormatan, derajat kita tinggi, tapi begitu kita kehilangan kehormatan, maka kita jatuh kepada titik terendah. Dari kehormatan sangat tersambung dengan harga diri. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana harga diri dilihat dari sudut pandang Islam. Anda jangan kemana-mana. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga kehormatan dan harga diri. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan mengenai kehormatan. Harga diri pun demikian, harus kita jaga karena kita harus sadar bahwa orang lain melihat kita dari harga dirinya dan kita harus pertahankan itu agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi bagaimana cara mempertahankannya supaya tidak tergelincir, tersandung, terjatuh, bahkan sampai kehilangan harga diri? Silakan Ustaz. Sebenarnya sebelum Islam datang ke negeri kita, nenek moyang kita mengajarkan bagaimana menjaga kehormatan harga diri. Itu bisa kita pahami dari pepatah-pepatahnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Lalu kemudian begitu juga dalam pepatahnya, kalau binatang yang dipegang talinya, kalau orang yang dipegang cakapnya, omongannya, kata-katanya. Jadi kalau sudah ada manusia tidak bisa dipegang omongannya, ya ikatlah dia pakai tali, pegang talinya. Semua itu menunjukkan kepada kita begitu pentingnya harga diri. Berapa sih harga diri kamu? Kata orang yang nantang kita tentang mari kita jaga harga diri. Berapa harga katup jantung? Berapa harga paru-paru? Berapa harga buah pinggang? Berapa satu kantong donor darah? Berapa harga hidung, jari kaki dan lain sebagainya? Maka sesungguhnya tidak ada angka nominalnya. Sekali kita rusak gara-gara setetes, maka rusaklah susu sebelanga. Jangan gara-gara setetes nila rusak susu sebelanga. Karena sifat manusia ini terkadang melihat manusia lain adalah karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Betul. Like and dislike. Kalau sudah senang dengan orang, maka jelek pun perbuatannya baik di mata kita. Betul. Kalau sudah tidak suka dengan orang, maka baik pun menjadi jelek.
Maka dalam Islam kita benar-benar diajarkan untuk menjaga ini sopan santun, tata krama, untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di antara kita? Kalaulah harga manusia itu karena jabatannya, jabatan tidak lama. Jabatan berakhir dia jatuh. Kalaulah harga manusia itu karena hartanya, harta sementara. Selesai harta hilang. Maka kemuliaan yang dipegang dalam Islam adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling tinggi harganya, yang paling mahal, yang paling mulia, orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana mungkin dia takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin dia dikatakan takwa kepada Allah kalau dia tidak percaya kepada Allah? Maka kalau begitu, jaga harga diri, jaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang selalu diajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Kalau sudah agama rusak, maka habis. Seorang laki-laki mau mencari perempuan, fazfar bidzatid din, pandang agamanya, taribat syadaka, kau akan selamat. Seorang bapak dari perempuan ingin mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Rakyat kalau mau mencari pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli, amanah. Kalau amanah kepada Allah saja dia khianati, apalagi amanah kepada manusia. Maka standar yang utama harga manusia adalah agama. Kalau Allah ingin jadikan orang ini baik, Allah perbaiki agamanya. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang ingin dijadikan Allah baik, yufaqihu fid din, didalamkan Allah pemahaman agamanya. Bukan sekedar ilmu agama. Karena banyak sekali orang sekarang belajar agama, apa bedanya dengan orientalis? Sholat secara jujur, secara etimologi, terminologi, sejarah orang-orang jujur, tapi dia sendiri curang. Dalam Islam amat sangat tercela. Jadi ketika kita beriman, kita jalankan agama sesuai tindak tangguh ucapan perbuatan kita dengan pelajaran agama Islam, maka insya Allah kita sedang menjaga kehormatan. Jadi kalau kita lihat ada saudara kita yang konsisten, mengajak berbuat baik, istiqomah, sok alim ente, sok baik ente, enggak. Dia sesungguhnya sedang menjaga harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian agaknya Mas Hilbra. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Menyambung ke Ustadz Dasat Latif kalau begitu. Bicara soal bagaimana menjaga harga diri, tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan jagalah iman. Ya, Perkuat agama. kita biasa tertipu harga diri itu di depan manusia. Gimana tuh Ustadz maksudnya? Ya, misalnya dia pikir orang berharga itu adalah orang yang populer. Ya, dia merasa populer, maka dianggaplah dia sangat berharga dirinya. Oke. Padahal saya bisa populer tapi berbuat maksiat. Populer saya. Iya betul. Kata orang Arab, kalau kamu populer kencingi sumur Samsam. Satu dunia Iya, kenal satu kamu. dunia. Populer itu. Iya, betul. Tapi kau tidak punya harga diri sama sekali. Iya. Nah, menyambung tadi ada yang menarik. Dan itu terbukti dalam kehidupan politik kita. Kalau kalian mau merdeka, maka jangan buat maksiat. Berapa banyak orang sekarang mau teriak mengeritik pemerintah, mau teriak kebenaran, ternyata dia juga punya aib. Yang kita kenal dengan sekarang ini politik menyandra. Iya betul. Dia mau bicara jujur tapi punya masa lalu. Iya. Nah, maka kalau mau bebas, jangan punya aib. Nah, aib itulah yang membuat rendah harga diri kita. Nah, menarik lagi, saya ilustrasikan bahwa manusia ketika sudah tidak punya akhlak, tidak punya agama yang baik, dia lebih hina dari binatang. Kasih contoh, kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia telepon penjaganya, kau jual itu. Sampai di pasar tidak ada beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, kakinya sop kikil, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, perutnya konro, coto di Makassar, semua dipakai. Tapi kalau ada anak muda nakal, mau diapain? Dijual, siapa yang mau beli? Dipotong, siapa yang mau makan? Iya betul. Ini yang disebut lebih hina dari binatang. Jadi manusia ketika tidak punya agama yang baik, ukurannya adalah akhlak, maka dia lebih hina dari binatang. Tidak ada harganya. Tidak ada sama sekali harganya. Untunglah Allah tidak menilai kita dari segi fisik.
Bayangkan kalau manusia berharga itu yang gagah, hancurlah saya. Tidak ada harga aku, jelek, pendek, ceper, hitam. Coba, tidak ada harga saya. Kalau Allah menilai manusia itu dari kekayaannya, maka hanya berapa orang Indonesia yang punya harga diri? Lebih banyak orang miskinnya. Untungnya Allah mengangkat derajat kita dari takwa itu. Supaya kalian manusia, terutamanya orang Islam, punya harga diri yang baik, kuhadirkan kau 1 bulan untuk meningkatkan kualitas harga dirimu. Yang tadinya harga dirimu tidak ada apa-apanya, kau masuklah harga dirimu. Dan untuk mengangkat harga diri itu iman, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya 2 hal, iman, ilmu. Ilmu tanpa iman, bahaya. Betul. Dia tipu, ilmunya dihancurkan sesamanya manusia. Juga iman, tidak mungkin kau bisa dapat iman tanpa melalui proses ilmu. Jadi 2 ini yang harus seimbang. Mana buktinya? Coba lihat guru kita Ustadz Abdul Somad. Biar terlambat kalau datang, di mana tempatnya? Pasti di depan. Tidak dimulai acara kalau beliau belum datang. Begitu Allah memuliakan. Tentu hidangannya lebih bagus daripada yang penggembira di belakang. Itu baru di dunia Allah sudah muliakan. Bagaimana lagi di akhirat? Jadi kemuliaan kita dari iman dan ilmu. Itu loh Ramadan hadir supaya ilmumu bertambah, imanmu bertambah. Tonton terus indahnya ini Ramadan. acara. Oke, baik. Tahan sebentar Ustadz. Saya ingin bahas tadi yang Ustadz Das'ad sempat mengatakan bahwa kalau kita ingin merdeka, maka janganlah kita berbuat aib. Tapi katakanlah ya, kita pernah terpeleset melakukan sebuah aib yang menyandera kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda pernah punya pengalaman? Kita tunggu jawaban dari Ustadz Das'ad sebentar lagi. Lanjut lagi di indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'ad Latif masih bersama-sama dengan Anda, menemani Anda menikmati hidangan sahur seperti Bapak dan Ibu di sini. Yang saya lihat masih terus mengunyah, silahkan Bapak Ibu, minumnya jangan lupa ya, biar nggak keselak. Sama-sama kita minum dan ngunyah, menikmati nikmatnya sahur bersama dengan keluarga. Saya lanjutkan lagi pembahasan mengenai menjaga kehormatan dan harga diri, menyambung dari yang disampaikan Ustadz Das'ad Latif tadi tentang kalau ingin jadi merdeka maka jangan memiliki aib. Tapi manusia Ustadz, ada saja salahnya. Untuk orang-orang yang pernah melakukan aib, apa yang harus dilakukan Ustadz? Supaya harga dirinya nggak jatuh berantakan. Ya taubat. Oke. Itu aja taubat. Kalau dia pernah aib, taubat. Cuma taubat ini kan aib itu ada 2. Kesalahan itu ada 2. Pertama kepada sesama manusia. Betul. Yang kedua kepada Allah. Tapi kepada Allah itu gampang. Allah hadirkan Ramadan, dosa apapun saya ampuni. Bersih. Ya. Syaratnya menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan. Selesai, semua dosamu kuampuni. Satu aja tidak kuampuni, kalau kau deklarasikan dirimu sebagai Tuhan. Fir'aun itu haram masuk surga karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selain itu kuampuni dosamu. Lihat, sahabat-sahabat Nabi ada juga pendosa. Jangankan Nabi, jangankan sahabat Nabi, para Nabi aja. Nabi Nuh gagal juga didik anaknya. Betul. Nabi Idris pernah juga, ya. Banyaklah nabi-nabi juga melakukan. Nabi Adam yang paling populer makan buah khuldi. Itu kan merendahkan martabat. Tapi setelah itu bertaubat. Khalid bin Walid itu pernah mau memerangi Nabi di perang Uhud. Itu memerangi Nabi. Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi. Tapi setelah itu dia bertobat, terangkat derajatnya. Sampai sekarang Allah angkat derajatnya. Gimana cara Allah mengangkat derajatnya Umar bin Khattab? Salah satu diantaranya berada di samping makamnya Rasulullah. Semua orang siara Rasul langsung disebut juga namanya Umar bin Khattab. Tapi kalau dia punya aib dan dia tidak bertobat, maka dia tercela meskipun dia sudah wafat. Contoh Fir'aun. Ya kan? Karena keangkuhannya, dia lantik dirinya jadi Tuhan. Banyak maksiat dia tinggalkan, tidak sempat bertobat. Tobatnya telah sakaratul maut, sudah timbul tenggelam dia. Oh kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat sudah jengkel, terlambat kau cilaka. Ditenggelamkan sekalian. Ya? Nah apa? Akhirnya dilaknat Allah sampai sekarang.
tercela sampai sekarang. Mana buktinya? Mana ada orang mau kasih nama anaknya Firaun? Iya. Terkenal itu Firaun, tokoh disebut dalam Quran. Iya, iya. Tokoh, saya kasih kau nama Firaun. Nggak ada. Beleng-beleng. Nggak mungkin. nggak ada. Itu kan. Nah, sekarang ketika sudah ada jejak kita salah, wala ta'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ada pintunya, taubat. Ramadan ini gunakan untuk bertobat. Ya. Tapi dengan catatan, kalau dosamu kepada sesama manusia, tobatnya syaratnya tadi 4 ditambahi lagi. Satu, yang kelima, minta maaf sama yang bersangkutan. Saya dosa sama guru saya, Ustadz Abdul Somad. Saya bertobat. Di akhirat sebelum saya, Allah katakan, kau minta maaf dulu lah sama gurumu. Kalau guru maafkan sekau, baru kau datang ke saya. Selama dia tidak maafkan kamu, urusanmu lah. Seperti itu kira-kira bahasa di akhirat nanti, ya. Kau selesaikan dulu sama tetanggamu, selesaikan dulu sama anak buahmu, selesaikan dulu sama guru-gurumu. Kalau dia di yayasan, kau selesaikan dulu. Nanti selesai urusanmu sama manusia, kau datang. Urusan saya gampang. Yang keenam, kalau dia berkaitan dengan barang, kembalikan barang yang kau ambil. Bayangkan ini para pejabat negara yang ngambil buang-buang negara, masya Allah, nauzubillah min zalik. Disuruh pikul nanti itu. Yang diambil mobil, diambil duit. Ya biasa kalau lihat TV, wih korupsi 2 miliar. Setengah mati disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Kata mahasiswa saya, kalau 2 miliar Ustaz pakai dolar Singapura cuma dikantongi. Saya bilang, kau bayangkan dolar Singapura kalau uang koin Indonesia 2 miliar kau pikul lah itu. Nah, maka sebelum itu semua terjadi, Allah ini bukan pengampun, Maha Pengampun. Dosa apapun aib yang kau lakukan aku ampuni. Dengan catatan tadi, jangan kau ulang, ganti kebaikan. Kau menyesal, sudah berkaitan dengan hartanya orang, kembalikan. Seperti itu apa? Nah, yang susah kalau dia mau menjadi pejabat publik. Ya. Itu yang agak susah. Kenapa dipersulit kalau pejabat publik? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, misalnya jejak digital aib, pembohong, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Oh, hati-hati dulu waktu belum ada medsos, orang bisa lupa. Kenapa? Sudah tidak ada jejaknya di koran, sudah hancur itu koran. Tapi sekarang jejak digital ada. Semua bisa disandingkan. Yang tadinya 10 tahun kita yang lalu ngomong, sekarang lain lagi. Oh, hilang kita punya harga diri. Akhirnya apa capnya? Pembohong. Sudah pembohong, sudah habis kita punya harga diri. Nah, itulah saya bilang sama adik-adik mahasiswa saya, kalau kau mau menjadi pejabat publik, sekarang jangan kau pernah tinggalkan jejak digital. Nah, yang parah juga ini karena poligami pun dianggap aib. Gimana tuh, Ustaz? Yang misalnya kan ada yang menikah lagi, ustadz menikah lagi, akhirnya dipublikasi. Memangnya kenapa kalau orang menikah lagi kalau dia mampu? Jangan dipersoalkan. Tapi ini yang dianggap aib. Ini masalah. Bahwa orang kalau muslim, dia ulama, dia guru, tiba-tiba menikah lagi, dimaki-maki. Oh, hati-hati. Itu perintah agama. Itu dihalalkan oleh Allah. Kau boleh tidak setuju, tapi jangan kau menghina orang yang melaksanakannya. Bayangkan kalau sudah ada majelis taklim mengatakan begini, Muhammad sih oke aja, Nabi Muhammad itu hebat, cuma sayang dia poligami. Coba bayangkan. Akhirnya siapa yang diserang? Bukan poligaminya, tapi siapa yang diserang? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang bahaya. Itu bukan aib, tapi aib itu pembohong. Aib itu janji-janji kampanye tidak dilaksanakan. Siap jungkir balik untuk rakyat. Begitu terpilih tidak pernah ketemu rakyat. Nah, itu semua yang seperti itu, aib-aib seperti itu kalau dipublikasi, ya sebaiknya jangan lagi dipilih. Cuma masalahnya rakyat Indonesia ini cepat lupa. Walaupun sudah diingatkan di medsos, di digital. Dipaparkan, tepat datang serangan fajar, malah ditulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Nggak ada. Oke Ustadz, kita tahan dulu sampai di situ. Setelah ini saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tadi Ustadz Dasat bilang harus jungkir balik kalau mau mendengar suara rakyat. Saya turun panggung. Untuk bisa ngobrol sama bapak dan ibu-ibu, biar deket aja sih sebenarnya, biar ada pergerakan, biar nggak kaku-kaku amat gitu katanya. Oke, baiklah, saya kasih kesempatan untuk bapak dan ibu di sini yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita. Bapak penanya pertama, silahkan Pak, sebutkan nama dan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Saya dengan Endi Andoyo, izin bertanya, Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita untuk menjaga kehormatan kita. Lalu bagaimana sikap kita atau apa yang akan kita lakukan apabila ada orang lain atau teman kita gitu merendahkan kehormatan kita. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi. Ustadz Dasat dulu mungkin ya. Ya, terima kasih. Jawab. Jadi kita sudah menjaga, tapi ada yang seperti menjatuhkan kehormatan kita. Ya, kita contoh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau diserang pribadinya, hampir tidak pernah saya menemukan sejarah beliau membalas. Tapi ketika yang diserang adalah agamanya, baru beliau angkat pedang. Bagaimana Rasulullah diserang, di depan rumahnya selalu dibuang air kotoran onta, bahkan dibikin lubang untuk diperangkap jatuh. Nabi malah tidak membalasnya. Bagaimana beliau yang paling puncaknya kita lihat di serang fisiknya ketika di Taif, dilempari, datang Jibril menawarkan bantuan, ya Muhammad, Allah perintahkan saya untuk menghancurkan mereka. Kau berdoa saja. Apakah Nabi katakan hancurkan? Tidak. Jibril, kalau Allah ingin mendengar doa saya, maka saya hanya berdoa, ya Allah berikan mereka hidayah. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, setidaknya anak dan keturunannya nanti yang beriman. Dan ternyata prediksi Rasulullah sampai sekarang ini Taif tidak ada pun satu manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah.